Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari kalkulus 3, yaitu diferensial dan hampiran. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Pada hampiran pada fungsi dua peubah, sebelum kita membahas tentang itu, mungkin ada baiknya kita mengingat kembali tentang hampiran fungsi satu peubah ya, di kalkulus 1 atau kalkulus diferensial. Sedikit mungkin kita bahas ya. Andaikan ada fungsi fx sama dengan y atau y sama dengan fx di sini yang putih ini. Kemudian ada sebuah titik singgung di sini, titik singgung L, dimana misalnya titik P ya. Ini X berarti Fx. P ini koordinatnya X, Fx. Kemudian ini adalah garis singgung yang memiliki kemiringan M. Si garis singgung ini melalui titik P ya, pada Y sama dengan Fx. Lalu misalnya ada sebuah titik di X lagi, misalkan perubahannya sebesar delta X gitu ya, jadi X ditambah delta X. Lalu ini adalah ketinggiannya Fx tambah delta X ya. Nanti titik ini misalnya ini P, ini Q lah. Q ini memiliki koordinat X ditambah delta X, Fx ditambah delta X. Baik. Nah, perubahan misalkan ya, perubahan delta X ini bisa kita hampiri oleh dx ya. Karena ceritanya kita membahas tentang hampiran ya. Jadi maka si delta y pun bisa dihampiri oleh dy gitu. Jadi kalau misalkan PQ ini, kalau kita cari PQ, si PQ ini delta Y per delta X kan. Delta Y nya yang ini dan delta X nya yang ini. Nah di sini bisa kita lihat kalau delta Y itu adalah perubahan ketinggian, berarti Fx tambah delta X dikurangi Fx ya. Fx tambah delta X ini kita kurangi dengan Fx dibagi dengan delta X. Nah, nanti untuk mencari kemiringan garis singgung kan tinggal ambil limitnya untuk delta X menuju 0 ya. Nah di sini kita lihat si delta X, delta Y per delta X itu kan sama dengan Fx tambah delta X dikurangi Fx ya, bagi delta X yang atas tadi. Berarti delta Y itu sama dengan Fx tambah delta X kurangi Fx ya. Nah sehingga nilai delta Y ini kita bisa hampiri. Jika kita hampiri dengan dy, maka ini tidak sama dengan ya, hampiran Fx ditambah delta X dikurangi Fx, sehingga kita bisa mendapatkan nilai ini, Fx ditambah delta X sama dengan dapat dihampiri atau aproksimasinya sebesar Fx ditambah dy. Nah jika dilihat sesuai dengan grafik ini, kita lihat untuk mencari ketinggian ini, berarti kan Fx tambah delta itu dari sini ke sini ya. Ini kelihatan ya. Nah dari sini ke sini, atau kalau saya tulis dari sini ke sini. Ini adalah Fx tambah delta X. Nah besarnya Fx tambah delta X ini kita bisa hampiri
dengan penjumlahan ini fx, nah ini ketinggiannya fx ditambah dengan ini dari sini ke sini yang namanya adalah delta dy. Jadi fx tambah delta x itu sama dengan fx ditambah dy, hampirannya ya, bukan sama dengan, ini hampiran aproksimasinya. Jadi kita ingin mencari nilai ketinggian Q ini, sama saja dengan kita menjumlahkan si fx ini terhadap ini ya, gitu. Nah maka kita mendapat nilai aproksimasi itu ya. Misalkan kalau kita ingin contoh ya, menaksir ya, taksir misalnya nilai dari akar 4,6 ya. Nah kita ingin mencari atau menaksir akar dari 4,6 ini melalui suatu fungsi y sama dengan, kalau ini saya tulis berarti akar x gitu, melalui akar x dengan perubahan dx, delta x dan delta y nya. Jadi kalau misalnya 4,6 itu kan sama dengan 4 ditambah 0,6 ya. Jadi kalau kita misalkan si x nya sama dengan 4 dan perubahannya adalah 0,6, jadi delta x nya sama dengan 0,6. Kemudian yang kita perlukan kan dy ya. Nah, dy nya berarti kan dy dx sama dengan dari akar x ini 1/2 akar x, atau dy dx nya, dy itu sama dengan 1/2 akar x dikali dx nya. Nah sehingga jika nilai x nya itu 4 dan delta x nya 0,6, maka kita akan mendapatkan nilai dy 1/2 akar 4 dikali delta x, karena delta x nya kita hampiri sama dengan dx ya. Kita aproksimasi sama dengan dx, maka ini sama dengan 0,6 sama dengan dx. Nah sehingga ya kalau kita hitung d berarti 0,6 per 4 ya, ini 2 kali 2 4. Nah di sini berapa ini, 0,6, berarti dy nya sama dengan 0,15 ya. Nah maka fx tambah delta x itu sama dengan f, kalau saya tulisnya 4, x nya 4 tambah 0,6 gitu, itu bisa kita hampiri dengan nilai fx, dengan nilai fx, f dari 4 ditambah dengan dy 0,15. Maka f4 itu kan berarti akar dari 4 ya, ditambah 0,15, 2 ditambah 0,15, 2,15. Nah, walaupun nilai dari sebenarnya itu tidak 2,15, tetapi ini 2,15 itu merupakan nilai hampiran. Nilai hampiran di sekitar akar 4,6 itu. Selain daripada hampiran tadi, kita juga mengenal tentang hampiran linier ya pada fungsi satu peubah. Kita lihat gambarannya sama seperti tadi. Ini, tapi kita buat ini titik P ini sebagai x0 ya. F x0, ini x0 tambah delta x, berarti ini f x0 tambah delta x. Ini kita buat supaya nanti pada persamaan garisnya tidak ada 2x gitu ya, x yang sama. Nah, kita lihat di sini ini adalah garis singgung. Katakanlah garis singgung LX ya, yang memiliki ini y sama dengan fx dengan kemiringannya misalnya ibaratnya f aksen x gitu ya, atau m.
Lx ini adalah garis singgung dengan kebilangan f aksen x atau m yang melalui sebuah titik P di x0, f x0 pada y. Nah, kita bisa lihat titik ini kan sama ya, x0 tambah delta x, f x0 tambah delta x. Nah, seperti tadi hampiran yang sebelumnya, berarti titik ini kita bisa dekati titik fx0 tambah delta ini bisa kita dekati dengan fx ditambah dy kan kalau tadi. Nah, begitupun di hampiran linier. Di hampiran linier, titik fx0 tambah delta x itu bisa didekati dengan titik ini, perpotongan ini. Ya. Nah, itu dikatakan hampiran linier gitu ya, karena aproksimasinya melalui si garis Lx ini, hampiran linier. Karena si Lx ini persamaan itu adalah persamaan garis singgung, ya maka kita harus dapat mencari si garis singgung ini ya. Persamaan garis singgung terhadap, saya tulis terhadap fx di x sama dengan x0 ya. Nah, kita cari persamaan garis singgung si Lx ini. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung ya, kita gunakan rumus ini saja ya, y kurang b m sama dengan m, x kurang a gitu ya. Dengan a, b nya adalah nih, a, b nya ada di sini. Karena untuk membuat garis persamaan garis itu kan syaratnya ada sebuah titik minimal dengan gradiennya atau dua titik gitu ya. Ada dua titik. Nah, di sini kan ada satu titik, ceritanya ada satu titik tapi dia memiliki gradien, yaitu ini, sehingga kita bisa dapatkan persamaan garisnya. Y kurangi b, b nya adalah fx, fx0 ya, fx0 b nya, m nya itu berarti ini, f aksen x kali x kurang a, a nya adalah x0. Nah, di sini kita dapatkan y sama dengan fx0 sama fx0 tambah ya, tambah f aksen x dikali x kurang x0. Nah, ini dikatakan si y ini adalah Lx ya, sorry, fx0 salah. Lx sama dengan fx0 tambah f aksen x kali x kurang x0. Nah, ini Lx ini adalah persamaan garis singgung yang memiliki kemiringan f aksen x melalui titik P pada y atau pada fx. Nah, Lx ini juga bisa dikatakan hampiran linier ya, hampiran linier pada x, pada atau di x sama dengan x0 pada y sama dengan fx. Contoh, nah, misalkan contohnya yang tadi coba kita ubah sedikit ya, carilah hampiran linier dari fx sama dengan akar x di sekitar x sama dengan 4,6. Jadi ceritanya ini soal yang tadi ya, hanya mungkin dirubah sedikit kalimatnya.
cara hampiran linear dari fx dengan akar x di sekitar x sama dengan 4,6. Jadi kita ingin melihat berapa hampiran linearnya gitu ya. Kalau kita misalkan si x nya sama dengan 4,6, ini sudah berarti x itu sama dengan, boleh saya tulis 4 ditambah 0,6 seperti tadi. Jadi si 4 nya ini adalah x0, si 0,6 nya kita misalkan ini delta x ya. Jadi kalau saya tulis L x0 tambah delta x itu bisa kita hampiri dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali x kurang x0. Ini f aksen x0 ya. Ya kita dapatkan saja misalnya fx0 berarti karena akar dari fx akar x berarti 1/2 akar x0 ditambah fx0 ya. Ya ini fx0 itu maksudnya f4b ya. f4 ditambah ini akar turunan dari fx sama dengan akar x 1/2 akar x0 dikali x dikurang x0, x dikurang x0. Tadi x0 nya itu ini kan x kurang x0 itu ya delta x gitu ya. Lihat di sini karena ya saya tulis di sini ya delta x itu sama dengan x dikurang x0 karena x itu adalah x0 ditambah delta x. Jadi bisa saya tulis ini adalah delta x atau f4 ditambah 1/2 akar 4 dikali dx ya, karena delta x kita bisa hampiri dengan dx. f4 sendiri berarti akar 4 ya, kalau kita substitusikan sini tambah 1/2 akar 4, 2 kali 2 4, dx nya adalah 0,6, maka 2 tambah 0,6/4 ya, 2 ditambah sama ya 0,15 jadi 2,15. Jadi nilai hampiran di sekitar x 4,6 itu adalah 2,15 ya. Nah jadi sama saja dengan tadi gitu ya, hampiran fungsi satu peubah kita bisa juga menggunakan hampiran linear gitu ya. Dan ini nanti kelanjutannya kalau hampiran linear ini ke Taylor ya, hampiran Taylor orde 1, orde 2 dan seterusnya. Baik, itu sekedar mengingatkan, mungkin sedikit agak panjang tapi tidak masalah. Nah ini materi kita tuh ada di sini ya. Hampiran linear fungsi dua peubah. Oke, di sini kita lihat dari definisi dulu ya. Misalkan z sama dengan f x, y. Ini z sama dengan permukaan f x, y, di mana f adalah fungsi yang dapat didiferensialkan. Kemudian misalkan dx dan dy nya itu disebut diferensial x, dan dari x dan y itu adalah peubah-peubahnya. Kemudian diferensial dari perubah tabebas dz itu juga disebut diferensiasi total dari f ya, ditulis df x, y. Maka ini didefinisikan sebagai dz atau bisa ditulis sebagai df x, y. Itu bisa dihampiri oleh nilai ini. Ini bukan sama dengan ya, harusnya lebih tepatnya hampiran
itu sama dengan fx x, y dx tambah fy x, y dy. Ini juga dikatakan ini rumus hampiran dari fungsi dua peubah ya. Ini sendiri fx sendiri adalah turunan parsial, jadi bisa kita tulis sebagai do x dari x, y dx tambah do f do y nya y dy. Supaya lebih jelas kita lihat gambar di sebelah kanan. Ini ada sebuah permukaan z sama dengan f x, y ini x ya, y dan ini z. Kemudian di sini ada juga permukaan, saya tulis permukaan lx, y begitu. Bukan permukaan apa, bidang singgung maksudnya, bidang singgung. Dimana bidang singgung ini dia menyinggung satu titik di sini ya. Kita misalkan pada bidang x, y atau bidang ini ada sebuah titik A lah, titik A x0, y0. Kemudian titik A ini katakanlah dia berubah atau bergeser sejauh sampai sini titik B. Karena ini pada fungsi dua peubah, tentu perubahannya dipengaruhi oleh delta x dan juga delta y ya. Sehingga x0 tambah delta x koordinat ini, y0 tambah delta y ya. Nah pada xa ini ketinggiannya di z nya ada di sini, misalnya titik P, koordinatnya adalah x0, y0, f x0, y0 ya. Dan titik P ketinggiannya ada di sini ya, pq lah katakanlah, ini q ini ada di permukaan z ya. Begitupun nilai p. Q ini berarti ya x0 tambah delta x, y0 tambah delta y, f x0 tambah delta x, y0 tambah delta y. Agak panjang ya, tapi gak apa-apa lah. Yang jelas ketinggian Q itu berdasarkan titik B ini ya. Nah kemudian kalau katakanlah garis BQ ini kita perpanjang, maka akan bertemu di bidang singgung ini juga. Misalkan ini PQR ya. Nah akan bertemu di R, di mana R dia berada pada bidang singgung LX ya, LX, Y sama dengan titik P. Titik P dia juga berada pada bidang singgung LX, Y, juga dia berada pada bidang atau permukaan Z. Nah sehingga si titik P ini dikatakan sebagai titik singgung, titik singgung atau titik yang disinggung oleh si bidang LX, Y ini. Nah hampirannya di mana gitu kan. Jadi pertanyaannya, jadi misalkan si A ini bergerak dari A ke B, bergeser, maka ya kira-kira lintasannya seperti inilah. Jelek ya. Nah gitu, jadi mengikuti kontur dari Z lah, kira-kira seperti itu. Nah bisa dilihat perubahan ketinggian atau apa ya, dikatakan antara titik Q ke titik P ya, ini saya perpanjang begini ya. Nah ini adalah delta Z. Nah ini adalah delta Z begitu. Nah yang ingin kita dekati itu yang titik P ke R nya. Kalau panjang lagi, nah inilah yang ingin kita cari. Jadi untuk mendapatkan delta Z itu kita hampiri dengan ini. Untuk mendapatkan nilai dz itu kita hampiri dengan delta Z nya. Nah di sini kita ingat persamaan bidang singgung ya pada pertemuan sebelumnya.
persamaan bidang singgung di x0, y0 pada z sama dengan fx, y bisa ditulis sebagai ini. Sudah ini kan, ini sudah di inilah materi ini sudah pada sebelumnya bidang singgung ini. Bisa ditulis seperti ini ya, z kurang z0 itu sama dengan turunan parsial dari x0, y0 kali x kurang x0 tambah turunan parsial terhadap y x0, y0 kali y kurang y0. Ini adalah rumus persamaan bidang singgung di x0, y0 pada z. Jadi rumus ini nih ya, rumus bidang singgung yang kuning. Nah ini. Nah kita mulai dari bidang singgungnya saja ya. Jadi kalau misalkan z kurang z0 ini saya tulis sebagai delta z ya, delta z berarti sama dengan, saya tulis ulang, ya. Jadi delta z ini ya berdasarkan rumus persamaan bidang singgung berarti sama dengan fx ini ya, atau bisa juga asalnya delta z ini ya, berarti tinggal kita kurangi saja ini ya, asalnya fx0 tambah delta x, y0 tambah delta y dikurangi ini ya, kurangi ini boleh, karena kita mengambilnya dari rumus bidang singgung untuk delta z itu, maka si delta z bisa kita tulis sebagai ini ya. Nah di sini kita lihat karena jika si dx itu kita bisa didekati oleh delta x ya, perubahan delta x itu bisa menjadi dx. Begitupun ini ya untuk dy nya ya sama, berarti si dz pun sama, itu bisa kita dekati oleh delta z. Nah sehingga kalau saya tulis delta z ini menjadi dz, maka ini adalah merupakan satu nilai aproksimasi dari fx x0, y0 kali x kurang x0 tambah fy x0, y0 kali y kurang y0. Nah ini nilai aproksimasi dz itu ya, sama seperti ini. Oke, selanjutnya ya ini juga bisa disebut sebagai apa namanya, diferensiasi total ya. Nah, atau kalau misalkan tadi tidak familiar dengan fx, ini turunan parsial, boleh ditulisnya seperti ini. Dan fy nya boleh ditulis seperti ini. Oke, nah contoh ya. Nah jadi itulah aproksimasi si dz. Jadi untuk mendapatkan nilai dz ini kita bisa dekati melalui delta z nya ya. Itu contoh di sini saja. Misalkan z itu adalah 2x pangkat 3 tambah xy dikurang y pangkat 3. Hitunglah delta z dan juga hitunglah dz ketika si x, y nya berubah dari titik P katakanlah 2,1 menjadi titik Q 2,03
0,98. Jadi kita ingin mencari dua nilai ya, delta Z dan juga nilai dz nya. Nah kita misalkan ya si P ini adalah x0, y0 nya. Kemudian kalau x0, y0 nya 2, kalau 2 berubah jadi 2,03 itu maka kita dapatkan delta x nya sama dengan 2,03 dikurangi 2 ya. Nah, dikurangi 2 sama dengan 0,03. Begitupun delta y nya berarti 0,98 dikurangi 1 sama dengan min 0,02 ya. Ini adalah perubahan pada delta x dan juga delta y nya. Nah untuk mendapatkan delta z kita bisa melalui ini ya, pengurangan. Jadi si delta z ini boleh juga kita ambil dari sini ya, perubahan ketinggian antara B dan A. Jadi fx0 tambah delta x, y0 tambah delta y dikurangi fx0, y0 dikurangi yang ini. Terus saya tulis kembali di sini, delta z sama dengan fx0 tambah delta x, fx0 y0 tambah delta y kurangi fx0 ditambah fx0, y0 ya. Nah, maka kita lihat untuk delta z nya kita masukkan saja, ini x0 nya 2 tambah 0,03, 1 tambah minus delta y nya 0,02 ya, 0,02 dikurangi f 2,1 tentunya. Nah ini bisa kita dapatkan f 2 ya, 2 tambah 0,03, 2 tambah jadi 2,03, 0,98. Oh ini min ya, oh dikurangi f 2,1, maka kita dapatkan, kita masukkan ke fungsi fx nya berarti 2 dikali 2,03 pangkat 3 tambah 2,03 kali y nya tadi 0,98 dikurangi y pangkat 3 adalah 0,98 pangkat 3 ya, lalu dikurangi ini fx. Kita tulisnya begini saya dulu, 2 kali x pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 3 tambah x nya ini 2, y nya 1 kurang y pangkat 3, 1 pangkat 3 ya. Maka ini hitung kira-kira jawabannya adalah 0,779062 ya. Silahkan dicek lagi kalau misalkan ini adalah nilai dz, nilai perubahan ketinggian antara z kurang z0 ya. Nah yang kedua kita cari ini delta z maksudnya yang ini. Sekarang kita cari dz nya. Dz atau aproksimasinya, nah tadi sudah dikatakan dz itu aproksimasinya sekitar f x0, y0 fx ya, penurunan parsial dikali delta x ditambah fy
fx0, y0 dikali delta y. Nah ini karena delta x dan delta y nya juga sama ya, jadi kita boleh menulis ini, karena ini pun sama, ini sebetulnya delta x dan ini adalah delta y gitu. Aproksimasinya ya kita turunkan parsial terhadap x dulu, fx ini terhadap x berarti 36 ya, 6x pangkat 2 ditambah turunan xy, y karena terhadap x turunan ini 0. Sekarang turunan parsial fy nya ini 0, ini x, ini 3 min 3y kuadrat kali dy. Udah sini. Nah sekarang kita tinggal memasukkan ya, 6 kali pada p nya 2,1 ya, p nya 2,1 berarti x nya 2 kuadrat tambah 1 delta x nya 0,03 tambah x nya 2 kurang 3 kali 1 pangkat 2 kali delta y nya min 0,02. Ini sudah saya hitung ya supaya cepat, ini kira-kira 0,77. Nah jadi nilai perubahan dz dengan aproksimasinya ya kurang lebih tidak jauh ya, jadi 0,77. Kalau delta z itu 0,779062, kalau dz nya sekitar 0,7 karena ini didekati ya, ini nilai pendekatan. Oke, kira-kira seperti itu untuk aproksimasi atau hampiran linear gitu ya. Nah mungkin ini sebagai tambahan ya pada hampiran linear fungsi dua berubah. Pada pertama, kalau hampiran linear pada hampiran linear satu berubah itu bisa dihampiri oleh kemiringan garis singgung tadi ya, Lx. Kemiringan garis singgung atau Lx itu fx0 ditambah f aksen x0 dikali x kurang x0. Nah ini sendiri adalah persamaan garis singgung tadi. Ini adalah persamaan garis singgung di x sama dengan x0 ya, x0 maksudnya terhadap y sama dengan fx. Nah ini disebut hampiran linear order 1 ya. Nah kalau si hampiran linear ini kita perluas lagi, maka misalnya si Lx ini kita perluas karena mungkin nilainya jadi si nilai aproksimasi ini bisa diperluas atau bisa lebih menjadi spesifik ya. Katakanlah ini hampiran order 1, maka kita akan bisa buat hampiran order 2 nya, hampiran linear order 2 menjadi fx0. Mungkin ini di pembahasan ini ya, ini sebagai diketahui saja, ditambah setengah dari f2 aksen x0 kali x kurang x0 kuadrat. Nah, jadi diperluas lagi, tadinya hampiran linear order 1 jadi hampiran linear order 2, dan seterusnya. Ini hampiran Taylor ya.
katakan ini hampiran Taylor. Ini pada satu peubah. Begitupun pada hampiran dua peubah. Nah tadi pada hampiran dua peubah ini si Lx, Y nya kan sudah kita dapatkan ya. Nah Lx, Y nya itu bisa kita lihat dari dz nya. Bukan dari dz, dari apa ini, persamaan bidang singgung maksudnya. Jadi bisa ditulis dari z kurang z0 atau z sama dengan begitu kan. Jadi kita bisa pindahkan untuk z0 dari sini, atau z0 itu bisa kita tulis dia sebagai fx0 tambah f aksen x0 ini satu ya, fx0 ditambah fx dari x0, y0 kali x kurang x0 ditambah fy x0, y0 kali y kurang y0. Nah ini adalah persamaan bidang kan. Jadi mulai dari persamaan bidang singgung melalui x0, y0 di z sama dengan fx, y. Nah persamaan bidang singgung ini juga dikatakan dia sebagai hampiran linear orde pertama ya dari hampiran Taylor nih. Nah ini pun sama, jika suatu nilai Lx pada hampiran linear orde pertama ini ingin lebih spesifik, maka dapat dicari lagi Lx, y pada orde 2 nya. Pada orde 2 ya. Ini agak panjang nih hampiran Taylor nih. Kalau misalkan saya tulis ya sebagai ini saja, ini hampiran orde 2 atau aproksimasi Taylor orde 2 kali x kurang x0 tambah, tulis di bawah saja fy x0, y0 kali y kurang y0. Ini fx udah, fy sudah, tambah setengah, saya ke bawah saja fxx. Nah fxx ini turunan keduanya ya, turunan parsial kedua dari x0, y0 kali x kurang x0 kuadrat tambah 2 fxy, ya, ini turunan parsial x kemudian terhadap y, x0, y0 x kurang x0 kali y kurang y0 tambah satu lagi fy, turunan parsial kedua dari terhadap y kemudian terhadap y, x0, y0 y kurang y0 kuadrat. Ini hampiran Taylor ordo 2. Bahkan hampiran Taylor ini tidak hanya ordo 1, ordo 2 ya, bisa terus lanjut sehingga hampiran Taylor ordo n. Nah, jadi awalnya bisa kita dapat dari persamaan bidang singgung ini. Begitupun untuk yang ini ya, bisa sampai hampiran Taylor ordo n ya. Ini baru ordo 2 nih, pada satu peubah pun sama. Biasanya kalau tidak salah pembahasan ini di metode numerik ya. Metode numerik ya. Nah ini hanya sebagai ini saja ilustrasi, mungkin tidak dibahas terlalu dalam untuk di sini. Saya kira seperti itu saja. Di sini ada beberapa soal, silahkan dicoba untuk gunakan diferensial total atau dz untuk menghampiri perubahan z ketika y yang bergerak dari titik P ke Q. Jadi titik P ke Q nya sudah ada
dan Z-nya sudah ada, jadi tinggal kita cari DZ-nya gitu ya. Ini soal-soal dasar ya, untuk pemahaman. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas barangkali ada kesalahan-kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ya. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.